Oke, baik teman-teman semua, selamat sore atau selamat malam ya buat kita semuanya. Ya, terutama terkhusus untuk teman-teman yang menyimak video trading dolar ya. Jadi tadi pagi ya, hari ini hari Minggu, tadi pagi saya trading dan hampir saja saya lost doll teman-teman ya. Wah, saya hampir menyerah teman-teman. Dan endingnya saya tutup sesi trading saya dengan hasil loss sekitar 300.000 lebih ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti video saya sebelum video ini ya, jadi saya trading itu loss teman-teman. Dan di sore ini saya mencoba untuk trading lagi dan semoga setidaknya bisa mengembalikan angka loss yang tadi pagi ya teman-teman, yang 300.000 lebih ya, kalau bisa 500.000 lah ya teman-teman. Jadi kalau saya trading, ketika saya loss, ketika saya profit, semua tetap saya share ya teman-teman. Jadi saya murni sebagai seorang trader mandiri. Jadi saya juga ingin teman-teman yang mengikuti video saya itu bisa mengambil ilmunya teman-teman ya. Jadi bisa sambil belajar gitu loh. Jadi beginilah trading itu, resikonya loss ya, kadang profit kadang loss. Tapi ada satu yang ingin saya tekankan buat teman-teman terutama yang masih pemula, harus bisa menjaga emosi dan mengontrol diri teman-teman. Berhenti trading saat kita sudah profit ya, berhenti trading ketika kita mengalami loss, dan jangan sampai loss doll. Nah itu teman-teman, kita boleh mengalami loss tapi jangan sampai loss doll, jangan sampai habis maksudnya saldonya. Nah kalau teman-teman sudah bisa mengontrol hal itu ya, berarti teman-teman sudah sepaham dengan saya lah gitu ya. Oke. Yang namanya trading pasti ada lossnya teman-teman, nggak mungkin nggak ada lossnya, pasti ada lossnya. Jadi intinya ketika kita loss, kita jangan sampai kehilangan kendali ya. Yang menjadi intinya kita harus tetap mengendalikan trading, jangan trading yang mengendalikan kita, itu teman-teman ya. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Ini time frame 5 menit seperti ini candlenya. Oke, saya akan open posisi naik ya habis ini. Set. Oke. Ya, jadi alasan saya open posisi naik teman-teman, alasan saya adalah ketika kita menggunakan indikator fraktal dan juga indikator Bollinger Band, itu saling berkaitan dan saling menopang teman-teman ya. Ini fraktalnya masih berada di bawah ya, dan candle di area ini menembus garis tengah Bollinger Band ini teman-teman. Artinya dia akan tetap mengalami penerusan gitu ya, jadi dia akan tetap naik gitu teman-teman. Itu alasan saya mengapa saya open posisi buy atau open posisi naik ya. Nah itu alasan saya teman-teman. Kalau misalnya loss bagaimana ya, loss itu ya lumrah teman-teman, tapi itulah alasan saya, analisa saya teman-teman. Profit, profit teman-teman tuh, kan profit ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi teman-teman, ini cukup satu kali open posisi aja udah profit dan sudah kembali modal ya. Ketika fraktalnya masih berada di bawah ya, pasti kita open posisi naik ya kan. Oke. Dan teman-teman di sini pas dia, kebetulan pas momennya candlenya menembus garis tengah Bollinger Band periode 20 nih. Makanya dia akan terus naik tuh, dia akan terus melakukan penerusan seperti itu teman-teman ya. Begitu juga ketika misalnya ada tren turun
candlenya menembus garis tengah tapi trennya tren turun, dia akan terus melakukan penerusan ya teman-teman. Nah ini misalnya ya, ini ya teman-teman, bisa lihat di sini yang saya kasih tanda ini. Nah ini ya, ini pertama fraktalnya muncul di atas ya kan. Nah, candle merahnya lihat teman-teman, menembus garis tengah Bollinger Band ini ya, kemudian dia terus melakukan penerusan, terus turun kan. Nah sampai di sini dia membentuk fraktal. Kalau fraktal yang seperti ini teman-teman, ini bukan acuan yang yang akurat. Karena apa? Karena dia membentuk ekor teman-teman ya, membentuk ekor. Kalau fraktal berada di atas ekor atau di bawah ekor itu kurang akurat ya teman-teman ya. Kita coba cari momen fraktal. Jadi kita harus benar-benar belajar juga teman-teman ya. Tuh, pengalaman lah pokoknya. Pengalaman itu lebih penting dari segalanya teman-teman ya. Pengalaman lebih penting dari segalanya. Kalau seperti ini tadi saya lupa menjelaskan, seperti ini tadi ya, fraktal berada di bawah tapi kok candlenya malah turun. Nah kita lihat di time frame yang ke 15 detik itu pasti ada naiknya dia. Nah tuh, ini dia, ini ada naik sedikit, ini naik sedikit. Ini kalau di time frame 1 menit yang naik ini dia membentuk ekor tadi teman-teman, kemudian turun terus kan, karena di sini dia tadi menembus garis tengah Bollinger Band ya. Kalau tidak menembus teman-teman, dia akan kembali mantul ke bawah lagi ya. Kita lihat di time frame 1 menit ya, kita coba cari. Nah ini teman-teman ya, teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini dia akan naik nih, naik, tembusnya cuma sedikit, dan di candle berikutnya dia membentuk candle merah. Artinya candle merah ini tidak tembus ke sana kan. Nah dia cuma berada di bawah garis tengah ini, akhirnya dia mantul lagi ke bawah. Nah begitu juga dengan yang ini teman-teman. Tuh dia naik, dia naik kan ke sini, kemudian mantul lagi ke bawah. Kalau seumpama dia tembus, pasti dia akan naik terus. Nah gitu teman-teman. Nah ini kan, nah ini tadi saya open posisi di sini ya, open posisi di sini, ini kan. Nah candlenya terus naik. Nah kalau ini gimana ini? Ini nanti dia akan tetap turun teman-teman, akan tetap turun ya. Kita tunggu ya, kita tunggu ya. Kemungkinan dia akan tetap turun ke arah sini karena candle yang ini dia menembus, candle yang ini juga dia menembus meskipun dia membentuk ekor ya. Nah analisanya dia akan tetap turun. Tuh tetap turun dia gitu teman-teman ya. Tapi saya open posisi cukup 1 kali ya. Di sini saya cuman menjelaskan pengalaman saya ketika saya trading teman-teman ya. Kalau kita trading itu semakin sering trading pasti semakin banyak pengalaman teman-teman, dan pengalaman itu jauh lebih baik dari semua strategi ya. Ilmu terbaik itu adalah pengalaman teman-teman. Tuh kan turun dia, turun. Nah teman-teman lihat di sini, fraktalnya di sini tapi berada di ekor, berada di ekor nih teman-teman ya. Lihat nih, berada di ekor. Nah ini kita lebih baik jangan open posisi naik, tapi kita jangan open posisi aja gitu teman-teman. Bisa jadi ini adalah sinyal palsu dan nanti candlenya tetap turun gitu ya. Nah bisa jadi seperti itu. Oke. Tuh, oh bisa kena sliding kalau kita open posisi naik tadi tuh. Tuh candlenya naik turun gak jelas tuh, tuh turun lagi tuh. Nah
naik lagi, turun lagi. Apa nggak sliding tuh kalau kayak gitu tuh? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan fraktal periode 5 dan juga Bollinger Band, ketika mau trading follow the trend atau golden moment, nah kita harus sering praktek. Ya kalau belum punya saldo di akun real, ya belajar dulu di akun demo, ya nggak ada masalahnya teman-teman. Oke, sampai di sini trading saya. Terima kasih teman-teman. Jadi saya sudah mendapatkan profit lagi hari ini ya, walaupun tadi pagi saya loss, cuman di kesempatan trading sore ini sudah profit lagi teman-teman ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, saldonya sudah 34.500.000 lagi. Ini akan saya compounding sampai Januari 2024 teman-teman. Akan sampai berapa? Apakah saldo saya nanti akan semakin berkurang atau akan semakin bertambah ya? Saya berharap saldo akan semakin bertambah dan bisa menjadi bekal trading di tahun 2024 teman-teman. Oke? Sukses selalu teman-teman, sampai ketemu di trading saya besok. Tetap semangat. Salam cuan trading dolar.